Selamat pagi, siang, sore, malam, Prof. Baju. Di sini saya sendiri, Gabriel Vito Patria, dan juga Fidel Rahman, akan mempresentasikan hasil kerja kami analisis ekonomi teknik pada Thomson Milk. Kemudian terdapat outline dari presentasi yang akan kami bawakan. Yang pertama itu ada profil, kemudian ada rumusan masalah, tujuan, teori, data dan pembahasan, dan yang terakhir terdapat kesimpulan. Berikut merupakan profil dari Cafe Tom's Milk. Jadi Tom's Milk ini merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang untuk menjual makanan dan juga minuman ringan yang berada di Jalan Raya Keldokan. Di sini juga sudah dapat dilihat alamat pada Google Maps-nya. Next. Kemudian di sini merupakan rumusan masalah dari si Tom's Milk sendiri. Jadi yang pertama itu ada bagaimana hubungan antara jumlah pengunjung harian dengan besarnya omset bulanan yang diperoleh oleh Tom's Milk. Yang kedua, sejauh mana strategi harga dan variasi menu yang diterapkan saat ini efektif dalam menarik serta mempertahankan pelanggan. Yang ketiga, bagaimana pengaruh jam operasional terhadap tingkat kunjungan dan pendapatan Cafe Tom's Milk. Lalu ada alternatif strategi pemasaran apa yang paling tepat untuk meningkatkan jumlah pengunjung harian, dan juga terdapat bagaimana hasil analisis ekonomi teknik menggunakan metode PW dan juga AW dalam menilai kelayakan dan potensi peningkatan keuntungan pada Tom's Milk. Next. Berikut merupakan tujuan penelitian. Yang pertama ada menganalisis pengunjung dengan omset. Kemudian yang kedua menghitung nilai present worth PW dan juga annual worth AW. Kemudian menghitung ROR, BCR, BEP, dan payback period. Kemudian ada mengidentifikasi komponen biaya tetap dan juga biaya variabel. Pada analisis ekonomi teknik kali ini kami menggunakan beberapa teori. Yang pertama itu ada present worth yang dapat dilihat pada slide. Kemudian terdapat annual worth. Kemudian ada time value money, cash flow. Next. Terdapat teori dari ROR, BEP, BCR, dan juga pajak. Lalu di sini merupakan hasil perhitungan AW dan AW-nya. Jadi untuk PB-nya itu diperoleh dari keuntungan setiap tahunnya. Jadi setiap tahun itu Tom's memiliki keuntungan yang beragam dari 5 juta, 5 ribu, 7 juta, 100 ribu, dan seterusnya. Lalu untuk perhitungan PB-nya per tahun, untuk tahun pertama 2015 mendapatkan sebesar 4.599.909. Lalu perhitungan AB-nya, annual worth-nya itu diambil dari keseluruhan keuntungan dari 2015 sampai 2025, sehingga didapatkan annual worth sebesar 39.921.500. Lalu dalam Tosmic terdapat inflow dan outflow-nya. Inflow-nya itu berasal dari penjualan produk berupa makanan dan minuman. Di sini Tosmic itu beragam, tapi dia berfokus kepada susu. Lalu outflow-nya itu terdapat dari biaya tetap dan biaya variabel yang dapat dilihat set berikut. Jadi untuk biaya tetapnya itu terdapat sewa bangunan atau tempat usaha, lalu gaji karyawan tetap, biaya listrik, pajak, biaya penyelesaian aset tetap, biaya perawatan, dan biaya internet. Masing-masing komponen tersebut dijumlah dan menyebabkan sebesar 15 juta rupiah. Lalu untuk variable cost-nya, variable cost itu biaya yang sewaktu-waktu dapat berubah tergantung dengan penjualan dari Tosmic itu sendiri. Yang pertama komponennya itu bahan baku utama, yang kedua bahan baku pendamping, transportasi, listrik, dan air. Lalu
dijumlahkan biayanya dan didapatkan sebesar 19 juta rupiah. Oke. Kemudian di sini kami melakukan perhitungan ROR dan juga BCR. Kami memasukkan angka sesuai dengan rumus yang sudah dijelaskan pada teori penelitian. Lalu di sini kami memasukkan angkanya sebesar Rp744.054.167 dikurangi dengan 408 juta. Kemudian hasil tersebut akan dibagikan dengan investasi awalnya yang bernilai kurang lebih 1,5 M yang dapat dilihat pada slide. Lalu nanti akan dikalikan 100% untuk mendapatkan persentasenya sebesar 22,1%. Kemudian kami juga menghitung BCR-nya. Di sini BCR-nya itu adalah Rp744.054.167 dibagikan dengan total cost-nya yaitu Rp408 juta. Kemudian mendapatkan hasil 1,83. Hasil dari ROR dan BCR ini dapat dikatakan atau dapat diinterpretasikan bahwa usaha Tom's Milk ini menggambarkan memiliki kelayakan yang cukup. Kemudian kami juga melakukan perhitungan BEP, di mana di sini dapat dilihat bahwa perhitungan BEP ini kami dapat dari 15 juta ditambahkan dengan 19 juta dikali 12, nanti hasilnya akan dibagikan dengan si total benefitnya yaitu Rp744.054.167. Lalu kita mengubahnya menjadi persentase sehingga dikalikan 100%, jadi hasilnya 54,8%. Hasil BEP ini menunjukkan bahwa Tom's Milk itu harus mencapai setidaknya 54,8% dari total penjualan tahunannya agar dapat menutup seluruh biaya operasional yang dikeluarkan selama 1 tahun. Lalu, ini merupakan perhitungan pajak PKP atau penghasilan kena pajak. Jadi, Tom's Milk itu dilihat dari pendapatannya. Untuk tarif pajaknya, pendapatan dari 0 sampai 60 juta menggunakan tarif pajak 5%. Lalu 60 sampai 250 juta menggunakan pajak 15%. Lalu 250 juta sampai 500 juta menggunakan pajak 25%. 500 juta sampai 5 miliar mendapatkan 30%. Dan apabila di atas 5 miliar mendapatkan tarif pajak 35%. Untuk di Talksbook sendiri, dia memiliki dua tipe tarif pajak, yaitu 5% dan 15%. Karena di tahun-tahun awal itu dia mereka pendapatannya belum sampai 60 juta. Jadi untuk contohnya di sini ada PKP yang pertama, pendapatan di tahun pertamanya itu ya adalah 5.050.000 dan akan dikali 5% atau 0,05. Merupakan hasil PKP-nya yaitu Rp202.500. Lalu contoh yang kedua yaitu yang 15%. Pendapatannya dari teknik yaitu 88.500.000 dan akan dikali tarif pajaknya 15% atau 0,15 dan didapatkan hasil Rp7.275.000. Lalu kita masuk ke kesimpulan analisisnya. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, usaha Tom's dinyatakan layak secara finansial dan operasional. Peningkatan jumlah pengunjung berpengaruh langsung terhadap kenaikan omset penjualan. Hasil perhitungan ekonomi ini menunjukkan nilai ROI sebesar 22,1%, BCR sebesar 1,83 dan BEP sebesar 54,8%. Yang menunjukkan hal tersebut menandakan usaha mampu menghasilkan keuntungan dan menutup biaya operasi dengan baik. Dengan demikian, Tom's Milk memiliki potensi untuk terus berkembang dan menaikkan profit di masa mendatang. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaaf. Terima kasih.